Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam siaran online Makin Dekat Tuhan yang Gereja GSRI Santapan Rohani Indonesia Taman Sari laksanakan sampai saat ini. Dan kiranya lewat siaran online Makin Dekat Tuhan ini kita semakin terberkati secara rohani dan perjalanan iman kita semakin kuat melewati waktu demi waktu yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada bulan April ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana peristiwa ataupun sejarah mengenai kesengsaraan Kristus, bahkan kematian Kristus, dan bahkan kemenangannya lewat kebangkitan Kristus. Dan dalam siaran online pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas salah satu dari perkataan Tuhan Yesus saat dia di atas kayu salib, yaitu kata tetelestai, yang berarti sudah selesai. Namun biarlah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita sungguh merasakan pimpinan Tuhan, Roh Kudus Allah yang akan menolong kita, memampukan kita bisa mengerti makna kata ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai hidup kami. Yang pada hari ini sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan, nafas hidup, untuk kami bisa mengisinya bersama-sama di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum banyak aktivitas ataupun kegiatan yang kami lakukan, kami mau membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat dari Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya memulai dengan sebuah pertanyaan untuk kita masuk nanti di dalam pembahasan kita bicara kata sudah selesai. Saudara, pernahkah kita merasa lelah karena merasa hidup ini seperti perlombaan tanpa garis akhir? Artinya begini, saudara. Kita bekerja keras, berusaha menjadi orang baik, menjalankan kewajiban agama kita. Namun tetap saja ada perasaan tidak cukup. Apa saja yang tidak cukup itu? Perasaan tidak cukup kudus, perasaan tidak cukup layak, perasaan tidak cukup benar. Ya saudara kasih Tuhan, dalam dunia yang selalu menuntut lebih dan menilai dari pencapaian, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus terus berusaha membuktikan diri kita, bahkan di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen pun masih hidup dalam ketakutan. Takut ditolak Tuhan. Takut gagal. Takut tidak cukup rohani. Saudara, perasaan-perasaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian itu, saya makin dalam mengajukan pertanyaan tentang hal tadi. Yakni, benarkah hidup iman seperti itu? Benarkah hidup iman seperti itu? Nah, oleh karena itu, saudara, mari hari ini kita sejenak kembali masuk kepada momen yang paling menentukan di dalam sejarah keselamatan manusia. Yakni di atas kayu salib itu, di tengah derita dan darah yang menetes. Satu kali Yesus berseru dengan suara terakhirnya. Dan kata itu adalah tetelestai. Yang artinya sudah selesai.
Hanya satu kata, tapi memiliki kekuatan yang menggetarkan sorga dan bumi ini, saudara. Nah, mari kita melihat ada dua hal yang penting untuk kita merenungkan pagi ini, memahami dengan penuh makna yang dalam kata tetelestai ini atau sudah selesai. Yang pertama adalah kata tetelestai atau sudah selesai memiliki makna penggenapan ilahi. Saudara, di dalam bahasa Yunani yaitu tetelestai, ini adalah sebuah bentuk kata kerja dari kata teleo yang berarti menyelesaikan atau menggenapkan atau melunaskan sepenuhnya. Saudara, kata ini bukan sekedar pernyataan bahwa penderitaan Yesus sudah selesai. Bukan, saudara. Melainkan sebuah deklarasi ilahi bahwa seluruh karya penebusan manusia telah selesai. Bukan sekedar kematian saja, tapi bicara tentang kemenangan. Bukan sekedar akhir, tapi bicara awal dari kehidupan baru bagi setiap orang percaya. Saudara, kata tetelestai atau sudah selesai bukanlah erangan kekalahan, melainkan ini adalah seruan kemenangan, seperti seruan seorang pahlawan yang menyelesaikan misi sucinya. Ingatlah bahwa Yesus di dalam posisi dia di atas kayu salib, bukan posisi dia menyerah. Tidak, saudara. Yesus tidak menyerah. Tetapi Yesus menyelesaikan. Dia menyelesaikan segala tuntutan hukum. Dia menyelesaikan semua nubuatan. Bahkan dia menyelesaikan, Yesus menyelesaikan harga dosa yang harus dibayar. Dan itu sudah dituntaskan oleh Yesus. Saudara, ini adalah pesan pengharapan bagi kita hari ini, saudara. Bahwa kita tidak lagi hidup untuk menyelesaikan apa yang sudah Yesus selesaikan. Kita tidak hidup untuk membayar kembali. Tapi untuk merayakan dan meresponi dengan iman dan syukur kita. Itulah makna terdalam dari tetelestai, sebuah kabar baik bahwa karya penyelamatan sudah selesai dan saudara dan saya tinggal berjalan di dalamnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks zaman ini, kata tetelestai itu bisa digunakan di berbagai bidang. Saya rasa di zaman itu juga sama. Misalkan di bidang perdagangan, saudara. Kata tetelestai atau sudah selesai itu menandakan mengenai hutang kita yang sudah lunas. Artinya bahwa kita tidak lagi perlu membayarkan sesuatu, sudah lunas. Kata tetelestai juga digunakan di dalam bidang pengadilan, saudara. Seorang tahanan bebas jika sudah menunaikan hukuman. Dan di situ akan dituliskan tetelestai. Sudah selesai. Lalu kata ini juga digunakan di bidang persembahan dalam ibadah kita pada waktu itu. Ketika hewan kurban diperiksa dan dinyatakan tak bercacat, maka seorang imam itu akan berkata, tetelestai. Sudah selesai. Saudara dikasih Tuhan, Yesus memakai kata ini sebagai pernyataan ilahi bahwa seluruh karya penebusan manusia telah tuntas. Semua nubuat, hukum Taurat, dan rencana keselamatan telah digenapi dalam kematian Kristus Yesus. Ini adalah sebuah perenungan yang penting bagi Bapak, Ibu, dan kita semua. Terlebih kita
Saat ini di bulan April ini, kita memasuki masa-masa perenungan yang tidak lama lagi kita akan memperingatinya, sudah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menerapkan kata ini di dalam hidup engkau dan saya? Saudara, mari kita mau mengingat beberapa hal. Yang pertama, bahwa Bapak, Ibu, dan kita semua, kita tidak perlu lagi membayar dengan perbuatan atau usaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini yang pertama. Karena karya keselamatan itu sudah selesai, sudah sempurna, sudah tuntas dilakukan oleh Kristus Yesus. Maka di zaman ini, saudara dan saya, kita tidak perlu membayar lagi dengan perbuatan atau usaha apapun untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak perlu. Yang kedua, hidup dalam kasih karunia. Itu berarti saudara dan saya dimintakan untuk beristirahat dalam karya yang sudah selesai di salib itu. Karena sudah sempurna, sudah dituntaskan, sudah selesai di salib itu. Maka sikap saudara dan saya adalah hidup dalam kasih karunia. Yang ketiga, maka taruhlah iman kita berakar bukan pada usaha kita, tapi kepada kemenangan Kristus. Iman kita berakar bukan pada usaha kita, tapi pada kemenangan Kristus. Saudara, mari kita merefleksikan ini, saudara. Apakah kita masih merasa harus berbuat baik agar layak diselamatkan? Saya ulangi sekali lagi, saudara. Mari kita refleksikan bagian pertama ini. Apakah kita masih merasa harus, kutip, berbuat baik agar layak diselamatkan? Ingatlah jawabannya tetelestai, yang berarti Yesus sudah membayar lunas. Kita hanya tinggal percaya saja. Saudara hanya perlu percaya saja. Ini refleksi yang penting untuk kita tanyakan pada diri kita. Apakah kita mau percaya kepada Yesus Kristus? Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kata tetelestai ini mempunyai arti tentang kuasa hidup baru di dalam Kristus. Saudara, jika segala sesuatu sudah selesai oleh Yesus, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita harus hidup hari ini? Saudara, jawabannya bukan dengan santai, tapi dengan sukacita dan tanggung jawab rohani. Kita tidak hidup dari usaha mengejar pengampunan, tetapi dari ucapan syukur atas pengampunan yang telah diberikan. Ini, saudara. Mari kita garis bawahi ini dalam hidup kita. Kita tidak hidup dari usaha mengejar pengampunan, tetapi dari ucapan syukur atas pengampunan yang telah diberikan Kristus bagi engkau dan saya. Maka dengan demikian, saudara, hendaklah di dalam praktisnya hidup kita, hiduplah tanpa rasa bersalah yang berlarut-larut itu. Berhenti hidup yang sedemikian. Saudara, iblis mungkin
suka menuduh kita. Tapi ingat, salib sudah mengatakan, sudah selesai. Yang kedua, kalau hidup kita tanpa rasa bersalah yang berlarut-larut, karena kita percaya bahwa salib sudah mengatakan sudah selesai, maka hidup engkau dan saya yang sudah diampuni itu, jadilah pribadi yang mengampuni orang lain. Jika kita telah diampuni lunas, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni dengan kelimpahan mereka-mereka yang mungkin telah melukai engkau, telah menyakiti engkau, telah mempersalahkan engkau. Ampunilah mereka dengan kelimpahan, dengan penuh kelimpahan yang sedemikian. Maka yang ketiga, kita bisa melayani dengan sukacita. Karena kita tidak berjuang untuk diterima Allah, tetapi kita yang sudah diterima Tuhan. Maka semestinya pelayanan kita menjadi ungkapan cinta, bukan lagi kewajiban. Jadi kita mengambil, bahkan melibatkan diri dalam pelayanan itu. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku sudah mengalami cinta Tuhan. Yang ku peroleh bukan karena usahaku, tapi Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Dan biarlah kiranya di dalam perjalanan hidup kita, lewat perenungan akan Kristus Yesus yang menderita dan salib, kiranya karya Kristus yang tuntas, yang tetelestai itu, memampukan kita juga menghadapi penderitaan dengan senantiasa penuh pengharapan. Kalau salib, lambang penderitaan, berakhir dengan tetelestai, maka setiap penderitaan kita juga akan berujung dalam kemenangan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ingat ini saudara, kalau salib lambang penderitaan berakhir dengan tetelestai, sudah selesai, maka demikianlah setiap penderitaan kita juga akan berujung dalam kemenangan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara yang kasih Tuhan di poin yang kedua ini, kita mengambil refleksi yang kedua. Apakah kita hidup seperti orang yang sudah ditebus dan dibenarkan? Atau kita masih membawa beban masa lalu yang sudah Yesus lunasi? Mari saudara, kita pikirkan kembali bagaimana kita menjalani hidup sampai detik ini. Dan bagaimana langkah kita ke depan. Apakah kita hidup seperti orang yang sudah ditebus dan dibenarkan? Atau masih membawa beban masa lalu yang sudah Yesus lunasi? Kiranya kita adalah menjadi pribadi yang menjalani hidup sebagai orang yang sudah ditebus dan dibenarkan. Jangan bawa lagi beban masa lalu. Karena Kristus sudah tuntaskan di atas kayu salib. Mari saudara yang kasih Tuhan, apapun latar belakang kita, masa lalu kita, ketika kita datang kepada Kristus Yesus, kuasa salib itu akan memberikan kita kelegaan, kelepasan lewat pengampunan Kristus, sehingga engkau dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bukan hidup
dengan membawa beban masa lalu, tetapi menjadi pribadi yang sudah ditebus dan dibenarkan oleh Kristus Yesus. Kiranya di dalam perenungan kita tentang Tetelestai ini, kita semakin paham bahwa Tetelestai bukan akhir yang tragis, melainkan awal dari hidup baru bagi setiap engkau dan saya. Tetelestai adalah deklarasi surgawi bahwa tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Ingatlah bahwa pengampunan, pembenaran, dan kemenangan semua sudah tersedia di dalam Kristus Yesus. Tugas engkau dan saya hari ini adalah apa? Hidup dari kebenaran itu dan membagikan kebenaran itu kepada dunia ini. Mari kiranya di dalam renungan kita memasuki peringatan malam kesengsaraan Kristus, kematiannya, bahkan sampai kebangkitan Kristus. Kita siap dan bahkan kita berperilaku sebagai pribadi anak-anak Tuhan yang menapaki perjalanan hidup ini penuh iman dan keyakinan kita. Kita sudah mengalami kebenaran Allah dan tahu kebenaran yang sebenarnya tentang Kristus Yesus. Mari kita bagikan bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan dan perenungan kita pagi ini memberkati kita semua. Dan ini membantu kita dalam persiapan kita untuk memasuki Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Lewat perenungan pada hari ini, kami semakin diteguhkan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada lagi upaya atau usaha apapun yang kami harus lakukan untuk menyelamatkan diri kami dari penghukuman kekal itu. Kami hanya perlu percaya pada Kristus Yesus. Dan bahkan semua karya perbuatan Kristus Yesus yang sudah dinyatakan, diperbuat. Bantulah kami Tuhan. Biarlah kami semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Tapi kalau di antara kami ada yang mendengarkan hari ini perenungan ini, yang selama ini mencari-cari dan bahkan telah berupaya keras bagaimana dengan segala usaha kami untuk menolong diri kami supaya kelak ke depan kami terlepas dari hukuman Tuhan. Lewat perbuatan kami, amal kami, agama kami. Kiranya lewat perenungan pagi ini, kami mendapatkan penerangan dari Roh Kudus bahwa di dalam Kristus Yesus semua sudah tuntas. Anugerahkanlah kami iman yang sedemikian itu Tuhan. Memiliki iman yang percaya kepada Kristus Yesus dan semua janji Tuhan. Terima kasih. Bantu kami dalam persiapan kami dalam memasuki peringatan malam kesengsaraan, kematian Kristus Yesus, dan bahkan sampai kemenangan, kebangkitan Yesus. Biarlah di tahun ini senantiasa kami mendapatkan berkat rohani yang semakin membangunkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesediaan kita di dalam mengikuti siaran online Makin Dekat Tuhan. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom bagi kita
semuanya.